Kira-kira kalau kucing ini menjadi satu bisnis, ini bisnis yang menjanjikan nggak sih? Ya menjanjikan sih, itu buat yang mereka memang berprinsip udah apa punya prinsip untuk melakukan bisnis itu sangat menjanjikan gitu. Tapi kan ada orang yang memang tidak tega memperjualbelikan. Dia lebih kayak misalnya kayak aku nih, ada yang pengen kucing, dia saya beli dong kucingnya, aku nggak bakalan kasih. Kalau kamu mau ya udah, tapi benar-benar disayang. Halo Sobat Agri, kali ini saya mau ajak kamu bertemu dengan seseorang pecinta kucing. Dia pelihara kucing lebih dari 100 ekor kucing. Biaya bulanannya saja di atas 9 juta rupiah untuk makan. Nah, siapa dia? Bagaimana dia merawat kucingnya? Ikuti saya. Hai Dian. Hai. Ini lagi rutinitas mainan kucing sore-sore Iya, atau pagi biasanya dikeluarin? pagi. Pagi ya? Pagi sampai sore, sampai siang. Nanti mereka siang masuk kandang, sore main lagi ya Kang Asep ya. Nah, ini kan hanya sebagian yang dikeluarin. Dian kan punya 100 kucing lebih. Kita jadi pengen tahu, dulu awalnya suka sama kucing tuh kapan sih? Kalau suka sih udah lama, keluarga juga suka kucing. Tapi aku dulu cuma melihara kayak saudara-saudara keluarga tuh ngasih-ngasih makan kampung. Tapi mulai melihara bener-bener kucing rumahan, minat itu tahun 2006. Tahun 2006. Pertama kali yang dipelihara itu kucing lokal kah atau kucing-kucing yang sudah blasteran seperti ini? Blasteran. Udah blasteran. Bisa disebutin nggak? Dian udah punya kucing jenis apa aja nih? Enggak, hanya Persia medium dan lokal. Oh, hanya versi medium dan lokal. Sama ada sih yang Pygmos gitu. Oh ya, yang agak pesek gitu ya? Iya, agak pesek. Kalau untuk merawat ratusan kucing ini, lebih dari 100 kucing ini, pernah nggak mereka ini berantem gitu? Sering. Sering? Mereka ini geng-gengan. Oke. Treatmentnya sulitkah untuk merawat mereka atau agak sedikit rumit nih? Kalau dibilang rumit sih sebenarnya nggak rumit. Cuma lebih apa ya? Lebih kayak pusing aja gitu kalau mereka lagi sakit, terus kayak salah makan, salah tempat gitu. Nah. Ada kesetresan tersendiri. Hal-hal seperti itu pasti banyak dialami oleh Sobat Agri. Bisa kasih tips nggak kalau misalkan mereka lagi mengalami flu, harus diapain gitu? Kalau lagi flu, taruh di dalam ruangan yang hangat. Terus kalau misalnya 1-2 hari mereka nggak mau makan, nggak mau main, kalau bisa dibawa ke dokter biar ditangani lebih pas aja gitu. Jadi jangan suka main kasih obat sembarangan karena belum tentu itu flu biasa. Terkadang mereka udah parah, ternyata mereka mengidap kuning. Dan nanti akhirnya lama-lama mereka itu sulit teratasi, nanti terulang lagi gitu. Kalau untuk makanan sendiri, sulitkah memberi atau memilih jenis makanan yang cocok untuk kucing-kucing yang Dian pelihara? Dulu iya, karena dulu belum pengalaman, jadi dari pet shop ada yang ini makan ini bagus, ternyata ya itu terjadi kayak untuk kucing jantan terjadi saluran kecil, untuk betina ya mungkin ada sama, cuma lebih riskan lagi untuk jantan. Tapi ke sininya karena aku konsultasi dengan dokter, dikasih makanan yang untuk mereka lebih sehat gitu loh, untuk menjauhi endapan. Tapi pernah nggak dikasih ikan basah gitu? Atau ayam? Biasanya kan orang kasih ayam. Sesekali aku kasih, cuma karena banyak banget di rumahku jadi ribet aja ngerebusnya. Biasanya ada efek nggak, misalkan kalau dikasih dengan ikan basah bulunya rontok atau nggak pengaruh itu? Karena aku jarang ya Kang Asep ya, jadi nggak tahu. Karena cuma sesekali banget gitu loh. Dulu waktu kucingnya masih sedikit sih iya suka rontok gitu, tapi kalau ayam enggak. Kalau ayam karena memang mereka kan aslinya
makan ayam kan seharusnya gitu loh. Iya. Nah, ini kan peliharaannya banyak Sobat Agri, lebih dari 100 kucing. Kita juga ingin tahu bagaimana sih mengenali kucing itu lagi sehat atau enggak? Gimana cara ngenalinnya? Kenalinya, mereka kalau kucing lagi nggak sehat itu lebih murung. Yang biasanya gimana ya? Dia rutin main, lebih gampang sih kalau ngenalin kucing sakit atau enggak tuh kucing yang lincah. Kalau kucing yang pendiam kita agak bingung aja gitu. Kalau lincah kan mereka sehari-harinya main, loncat-loncat, terus tiba-tiba tuh langsung menurun makannya, terus frekuensi mainnya. Oke. Kucing ini kan ada yang tipenya bulunya rontok dan tidak. Kira-kira Dian bisa kasih tips nggak ke Sobat Agri? Apa sih yang kira-kira harus dihindari agar kucing peliharaan kita itu tidak rontok bulunya? Kalau rontok itu kan ada beberapa faktor. Terkadang cuaca, terus ruangan, sama dia birahi. Oh, lagi birahi. Ada juga yang faktor makanan gitu. Kalau mengenalin rontok karena makanan itu, begitu cuacanya udah nggak musim rontok gitu ya, atau nggak musim birahi, di situ tambah lama tuh bulunya tambah botak aja. Tapi kalau misalnya rontok karena birahi atau karena cuaca atau karena lingkungan, itu nanti begitu dia cocok masuk ruangan suhu yang agak lembab, dia balik lagi gitu loh. Oke, Sobat Agri, saya dapat bocoran nih, katanya Dian ini tidak hanya beli atau mengadopsi dari pet shop ataupun dari orang lain. Tapi kalau misalkan Dian lagi di jalan, ngelihat ada kucing sakit atau yang terlantar, pasti dibawa pulang, bener ya? Iya, benar. Kenapa? Ya, karena hatiku nggak bisa aja ngelihat kayak gitu. Kasihan. Membayangkan kucing-kucing orang banyak banget yang beli sampai mengeluarkan puluhan juta, bahkan sampai ada yang ratusan juta kan beli kucing-kucing yang luar biasa itu gitu. Sedangkan di luaran tuh masih banyak banget kucing-kucing terlantar gitu. Jadi nggak tega aja, dan itu emang sebagai manusia kita harus lakukan sih. Kalau untuk kucing itu bisa kita tahu nggak sih, oh ini jenisnya yang terbaik atau biasa saja, atau yang ada level-level gitu nggak? Enggak lah, sama aja. Sama aja ya. Nah, kalau Dian kan betul-betul dari hati untuk memelihara kucing-kucing ini. Tapi di luar sana ada juga yang menjual kucing-kucing, dia sengaja ternakin terus dijual. Kira-kira kalau kucing ini menjadi satu bisnis, ini bisnis yang menjanjikan nggak sih? Ya, menjanjikan sih, itu buat yang mereka memang berprinsip udah punya prinsip untuk melakukan bisnis itu sangat menjanjikan gitu. Tapi kan ada orang yang memang tidak tega memperjualbelikan. Dia lebih kayak misalnya kayak aku nih, ada yang pengen kucing, dia saya beli dong kucingnya, aku nggak bakalan kasih. Kalau kamu mau ya udah, tapi benar-benar disayang. Tuh Sobat Agri, yang tadi saya bilang di depan, Dian ternyata bersedia nih kalau Sobat Agri mau mengadopsi kucing-kucing peliharaan. Dengan syarat ya. Sayang, terus udah gitu bener-bener, pertama orang yang kayak misalnya temen juga aku lihat gitu, misalnya dia mau bener-bener, dia nggak cuma suka pada saat lucu aja, pada saat dia sakit dia bener-bener care, dia tahu gitu kalau kucing itu sakit. Terus gampang responnya baik di saat aku menanyakan keadaannya, bener-bener care gitu sama aku, yang responnya baik. Bukan hanya sekedar dilepas silakan adopsi, tapi Dian akan pantau terus ya. Kalau bicara tentang merawat kucing, angkanya pasti mencapai di atas 7-9 juta ya per bulan. Apalagi kalau pada sakit. Kalau lagi pada sakit dan harus dibawa ke dokter semua ya. Dian, di penghujung acara bisa nggak dikasih tips untuk Sobat Agri di luar sana? Apa sih tahapan-tahapan yang harus mereka lakukan kalau mereka suka kucing dan ingin pelihara kucing? Tahapan-tahapannya itu, pertama, jangan cuma suka lucu-lucuan aja. Harus benar-benar paham keinginan si kucing itu, terus kesukaannya.
terus memperhatikan kalau kucing tersebut lagi nggak enak badan, karena kucing kan binatang kan nggak bisa ngomong kan. Iya. Gitu. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Terkadang orang memelihara tuh, oh nggak mau makan, mungkin lagi malas makan. Enggak, kucing kalau udah nggak mau makan berarti dia memang tidak enak badan. Ada sesuatu ya? Ada sesuatu pasti. Oh gitu. Karena kucing itu kan ada yang memang makannya banyak, ada yang memang makannya cimit-cimit, kan kita bisa lihat tuh. Oke. Pertama awal kita mengenal kucing itu atau memiliki kucing itu Oke. kan bisa kelihatan kucing itu suka makan atau makannya itu memang tipikal yang makannya sedikit-sedikit gitu. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Oke. Kalau untuk treatment membersihkannya, mandi misalkan atau mani-pedi kira-kira berapa minggu sekali? Kalau mani-pedi sih nggak pernah, cuma rutin potong kuku. Oke. Benar-benar rutin karena kan bahaya ya kukunya Iya. itu panjang. Terus kalau tempat kandang itu setiap hari dibersihkan pagi dan sore. Oke. Tempat makannya, tempat minumnya itu dicuci setiap hari. Oh, Minum kalau pagi diganti, sore pun malam diganti. Terus untuk bak pasirnya itu 2 hari sekali, 3 hari lah. ganti Karena baru. kita pakai pasir yang gumpal kan, itu bak pasirnya dicuci. Oke. Terus untuk kolong-kolongnya harus dibersihkan. Oke. Karena kucing ini sendiri kalau kotor, mereka kadang masih ada kotorannya, nggak mau kesini ya, karena saya Oke. bingung gitu, nggak mau, jadi harus kosong. Kalau untuk mandinya sendiri? Kalau mandi sih malah karena kucing aku nggak pernah keluar ya, jarang sih mandi. Malah jarang Oke. mandi. Kalau untuk kucing lokal kan biasa bulunya pendek-pendek tuh seperti yang hitam itu. Kalau kucing jenis blasteran ini kan bulunya lebat. Apakah mereka ini perlu di grooming juga atau Iya, perlu. perlu di grooming ya? Perlu. Bagian-bagian apa yang sensitif perlu segera dibersihkan atau bulunya dipendekkan? Biasanya tuh bagian Belakang ya? bagian belakang. Oke. Terus tangan itu kan. Di sela-sela tangannya itu ya? Iya. Terus hidung sama telinga. Hidung sama telinga. Mata kan suka ada kotoran, itu setiap hari dibersihkan. Nah, kalau misalkan membersihkan hidung dan mata itu, apakah kita menggunakan alat khusus atau cukup pakai tisu saja? Aku punya tisu khusus buat membersihkan. Tisu khusus. Tisu khusus. Kadang pakai kapas dikasih air hangat, tapi aku punya tisu khusus juga. Ini sampai niat banget. Ada stroller, ada lagi kayak orang mau jalan-jalan traveling kemana, sampai ada yang digendong-gendong. Emang ini mau dibawa kemana? Ini jalan-jalan. Jalan-jalan. Holiday ini. Oh iya? Paling jauh dibawa kemana jalan-jalannya mereka? Paling jauh ke rumah yang satunya. Mereka mau naik mobil? Mau. Dan begitu tempat pindah lokasi, pindah rumah, mereka sudah terbiasa? Mereka sudah terbiasa. Oke. Dian, terima kasih banyak sharingnya hari ini. Sama-sama. Buat Sobat Agri, apa yang tadi Dian sampaikan sungguh membantu ya. Karena banyak orang, saya sendiri pelihara kucing, tapi saya tidak tahu bagaimana cara merawatnya. Baru tadi dapat tips dari Dian, saya akhirnya ngerti. Suara Agri, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.